Polda Jawa Barat akhirnya merilis kasus kematian Vina dan Eki dengan menampilkan tersangka Peggy Setiawan alias Perong alias Robi Irawan ke hadapan publik. Dari hasil penyelidikan, polisi mengungkapkan fakta yang mengejutkan, di mana disebutkan bahwa nama DPO Dani dan Andi sebenarnya tidak pernah ada, alias fiktif. Menanggapi hal tersebut, pihak keluarga mendiang Vina tak dapat membendung rasa kekecewaannya atas pengungkapan tersebut. Untuk mengetahui reaksi pihak keluarga mendiang Vina yang merasa terdapat kejanggalan atas pengungkapan tersebut, maka inilah 5 reaksi keluarga mendiang Vina usai 2 nama DPO dihilangkan dan disebut fiktif. Versi Cumi Top 5. Kuasa hukum keluarga mendiang Vina, Putri Maya Rumanti, mengaku bahwa pihaknya tidak diberitahu terkait rilis tersangka Peggy alias Perong oleh pihak Polda Jawa Barat. Seperti diketahui, pada Minggu 26 Mei 2024 lalu, Polda Jawa Barat telah mengadakan rilis tersangka Peggy alias Perong dan mengungkapkan ancaman hukuman yang akan diterima oleh Peggy alias Perong. Lantas, seperti apa rilis tersangka Peggy alias Perong? Dan seperti apa reaksi pihak keluarga mendiang Vina yang tidak diinformasikan terkait rilis tersangka tersebut? Yaitu pengungkapan kasus dugaan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dan turut serta melakukan perbuatan kekerasan, memaksa anak melakukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 340 KUH Pidana junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana dan pasal 81 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana dengan ancaman pidana mati, seumur hidup dan paling lama 20 tahun. Hasil rilis tadi kebetulan kami sampai itu udah terlambat ya, karena memang yang pertama yang akan kami sampaikan adalah kami rilis hari ini tidak diberitahu oleh Polda Jabar, tidak ada informasi apapun perihal rilis yang akan dilakukan hari ini, padahal kami ini adalah kuasa hukum dari almarhum keluarga Vina. Ya, mohon maaf ini rekan-rekan Polda Jabar ya, kami sangat kecewa, kecewa kami, sudah jauh kami tidak diundang, ya kan, dapat informasi yang tidak memuaskan, tiba-tiba kami ditolak. Dua nama daftar pencarian orang atau DPO dalam kasus kematian Vina telah dihapus oleh pihak Polda Jawa Barat. Polisi menyebut bahwa pelaku Peggy alias Perong merupakan pelaku terakhir dalam kasus kematian Vina. Polisi meralat bahwa total pelaku dalam kasus kematian Vina berjumlah 9 orang, bukan 11 orang, seperti yang disebut sebelumnya. Menanggapi hal tersebut, pihak keluarga mendiang Vina mengaku terkejut dan kecewa atas kekeliruan yang diungkapkan oleh Polda Jawa Barat. Lantas, seperti apa keterangan dari pihak Polda Jawa Barat? Dan seperti apa reaksi kekecewaan pihak keluarga mendiang Vina? Jadi perlu saya tegaskan di sini rekan-rekan bahwa tersangka semua bukan 11 tapi 9. Sehingga DPO hanya 1. Untuk itulah kami selama ini meyakinkan bahwa 5 keterangan berbeda dari tersangka itu ada yang menerangkan 3. Ada lagi yang menerangkan 3 dengan nama berbeda. Ada yang menerangkan 5, ada yang menerangkan 1. Setelah kami melakukan penyidikan lebih mendalam, ternyata 2 nama yang disebutkan selama ini itu hanya asal sebut. Apakah benar 2 pelaku DPO yang belum ketangkap itu adalah nama fiktif? Masalahnya dari segi logika apapun, nggak ada alasan mengatakan itu fiktif. Karena apa? 7 pelaku di dalam BAP menguraikan mereka berbuat sama-sama.
2 pelaku DPO ini juga ikut berbuat semua tindak pidana tersebut. Dan 7 terpidana ini tidak berusaha mengalihkan tanggung jawab kepada 2 DPO. Jadi untuk apa dia mengarang cerita bahwa itu fiktif? Jadi kami tidak mau tahu, kami tahunya yang berdasarkan keputusan itu ada 2 nama lagi yang harus dicari. Sekarang gini, kalau ini ditiadakan, harus bisa kepolisian menjelaskan fakta persidangan saat itu. Tentunya kan dakwaan itu kan berdasarkan isi BAP, ya kan? BAP, kemudian ada dakwaan, kemudian ada tuntutan, barulah putusan. Berarti kan selama ini patut diduga ada ketidakjujuran di dalam persidangan. Fakta persidangan benar ya? Betul. Benar. Bagaimana coba kalau produk hukum saja dikatakan fiktif? Berarti kesaksian mereka patut dipertanyakan dong. Peggy alias Peron merupakan salah satu DPO yang diduga menjadi otak dari tragedi kematian Vina dan Eki. Namun, saat rilis kasus di Polda Jawa Barat, Peggy alias Peron membantah dan mengaku tak pernah berurusan dengan kematian Vina. Menanggapi hal tersebut, pihak keluarga mendiang Vina memberikan respon menohok atas bantahan Peggy alias Peron tersebut. Lantas, seperti apa bantahan Peggy alias Peron? Dan seperti apa juga respon menohok pihak keluarga mendiang Vina atas bantahan tersebut? Saya tidak pernah melakukan itu, Pak. Saya tidak pernah melakukan itu. Saya tidak pernah melakukan itu, Pak. Saya bukan otak. Saya bukan otak pembunuhan. Agar terpilih. Saya rela mati. Oh ya, itu hak dia saja. Mau dia mengaku bukan sebagai pelaku atau rela dihukum mati, itu hak dia. Nanti biar kuasa hukumnya yang memberikan pembelaan terhadap dia. Kalau masalah bersalah atau tidak, kita yakinkan dia adalah Peggy yang seperti keyakinan pada persidangan hari ini, gitu loh. Jadi kalau dia bilang saya tidak bersalah, saya rela dihukum mati, ngapain mengganti identitas sekian tahun? Peggy itu mengganti identitas. Mengganti identitas sudah jelas itu. Menjadi Robi, itu ada yang tadi barang buktinya ada ijazah rapot atas nama Peggy Irawan, terus ada ijazah rapot asli, fotokopi KTP, identitas, itu ada semua. Jadi masyarakat jangan terbawa arus untuk lebih fokus ke ini bukan Peggy. Sudah, kalau sudah DPO 1 tertangkap, sudah kita fokus lagi, ada 2 nama lagi yang harus menjadi PR kita, masyarakat, kepolisian, kejaksaan, bahkan Bapak Presiden sekalipun. Ini PR kita, apakah ini benar-benar ada atau tidak? Merasa tidak mendapat keadilan selama 8 tahun berturut-turut, pihak keluarga mendiang Vina melalui kuasa hukumnya secara terang-terangan memohon agar Presiden RI Joko Widodo dapat turun tangan menangani kasus kematian Vina yang kini semakin menjadi blunder. Lantas, seperti apa permohonan pihak keluarga mendiang Vina? Dan seperti apa harapan pihak keluarga mendiang Vina terhadap Presiden RI Joko Widodo? Ya, berarti Bapak Presiden harus turun tangan ini, Pak. Mungkin masih banyak pina-pina yang lain, eki-eki yang lain yang tidak terungkap juga. Sekian lama menunggu, sekian lama berharap akan ada keadilan. Tahu-tahu sudah dapat 1 orang, 2-nya dihilangkan. Tahu sebenarnya mendengar itu. Dari BAP turunannya turun ke putusan, ya kan? Jadi semua sama, BAP menyatakan ada 3 nama itu. Putusan menyatakan ada 3 nama itu. Lalu tiba-tiba pada saat 1 DPO tertangkap, 2 DPO-nya dinyatakan fiktif. Tidak ada fiktif. Itu harus bertanggung jawab. Siapa yang bisa bertanggung jawab? Silahkan. Saya mudah-mudahan Bapak Presiden bisa turun tangan dalam hal ini. Tidak ada lagi yang bisa menyelesaikan ini kecuali memang Bapak Presiden Joko Widodo. Seperti itu. Jadi ya, karena pihak masyarakat ya, jadi kita tidak bisa, mungkin aja pihak masyarakat sekarang sudah hilang kepercayaan. Ya. Usai Polda Jawa Barat menyebut bahwa daftar pencarian orang atau DPO kasus kematian Vina hanya 1 orang, pihak keluarga mendiang Vina merasa sangat kecewa.
dan mempertanyakan hasil putusan dan BAP sebelumnya. Merasa janggal dengan hasil tersebut, pihak keluarga mendiang Vina akhirnya secara gamblang meminta agar Polda Jawa Barat tetap mencari 2 nama DPO yang dihilangkan tersebut. Lantas, apa yang membuat pihak keluarga mendiang Vina sangat meyakini bahwa DPO kasus kematian Vina ada 3 orang? Jelas kecewa. Jelas kecewa. Tadi mereka sempat telepon saya. Dia kaget terhadap statement dari Polda. Loh Bu, kok cuma 1? Tapi saya coba menenangkan bahwa sabar. Saya yakin ini kepolisian hanya meminta waktu mungkin ya. Saya coba menenangkan mereka dan saya katakan kami akan coba berkoordinasi. Coba kami rapatkan dulu dengan Pak Hotman perihal hilangnya 2 DPO ini. Dan tentunya ini menjadi PR besar lagi. Akhirnya bukan hanya kepolisian tapi kejaksaan. Ya. Kenapa juga kejaksaan tidak bekerja selama ini? Pertanggungjawaban atas amar putusan. Jadi memang di dalam amar putusan ya, amar putusan ini bacakan Tan. Baca Tan. Saya bacakan, ada beberapa barang bukti, singkatnya, semua barang bukti tersebut di atas dikembalikan kepada penyidik Reskrim Polda Jabar untuk dipergunakan dalam perkara lain, yaitu atas nama Saudara Andi, Saudara Dani, Saudara Peggy alias Perong. Jelas ini. Jadi, ada putusannya. Jadi di dalam amar putusan ini sudah jelas. Dalam kurung sebagai DPO. Sebagai DPO yang harus dicari. Jadi pertanyaannya, siapa yang paling bertanggung jawab atas kematian Vina dan Eki kalau 2 DPO itu dihilangkan?